Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Maharani, Stambuk C301-18172. Di sini saya akan menjelaskan tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pembingkaian informasi atau framing, yaitu efek pada penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi. Informasi yang sama bila disampaikan dengan cara yang berbeda akan menimbulkan penilaian yang berbeda pula. Secara umum, jika informasi yang bersifat positif disampaikan pertama kali, lalu disusul dengan informasi yang bersifat negatif, maka seseorang akan memberi penilaian yang positif, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Yang pertama, hasilnya dinyatakan sebagai deviasi positif atau gain atau deviasi negatif atau kerugian dari titik referensi netral yang diasumsikan nol. Yang kedua yaitu mengikuti jejak Bernoulli, Kahneman, dan Tversky menekankan bahwa ketika mengevaluasi prospek, orang tidak akan menggunakan hasil prospek yang objektif, tetapi orang akan melihat hasil dari prospek dinilai secara subjektif. Secara khusus, fungsi nilai berbentuk S, cekung di atas titik acuan dan cembung di bawah titik acuan. Yang ketiga, dalam teori keputusan normatif seperti teori utilitas yang diharapkan, nilai suatu hasil dibobotkan berdasarkan probabilitasnya. Namun, dalam teori prospek, nilai suatu hasil dikalikan dengan bobot keputusan. Bobot keputusan adalah fungsi probabilitas monotik tetapi bukan probabilitas. Selanjutnya yaitu akuntansi mental. Framing juga dapat diterapkan pada pemilihan alternatif dengan banyak atribut. Saat mengevaluasi opsi dengan banyak atribut, metode kalkulasi mental biasanya dikembangkan dengan merinci kelebihan dan kekurangan metode alternatif dibandingkan dengan item referensi tunggal. Yang terakhir yaitu penelitian prospek, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Pratiwi, Stambuk C301-18021. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Jadi model deskriptif dalam pengambilan keputusan itu merupakan di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi yang hasilnya tidak pasti, di mana pengambil keputusan menggunakan suatu mekanisme psikologis untuk membantu mereka yang mengambil keputusan. Mekanisme psikologis yang terpenting adalah mengenai cara seseorang menggunakan informasi yang rumit, kompleks, acak, dan tidak dikenali menjadi satu rumusan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan. Nah, ada beberapa model deskriptif dalam pengambilan keputusan, antara lain yang pertama model kepuasan, yang kedua teori prospek, yang ketiga dampak kepastian, yang keempat pseudo certainty, yang kelima teori regret, yang keenam pilihan beragam sifat, yang ketujuh strategi non kompensasi, dan yang kedelapan dimensi paling penting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, framing merupakan informasi yang sama bila disampaikan dengan cara yang berbeda, maka akan menimbulkan penilaian yang berbeda juga. Yang kedua, fungsi nilai dan pembobotan. Bahwa dalam mengevaluasi suatu prospek, orang tidak akan menggunakan hasil-hasil objektif prospek tersebut, tetapi orang akan mengembangkan penilaian terhadap hasil-hasil dari prospek tadi. Yang ketiga, akuntansi mental, di mana dalam mengevaluasi suatu pilihan, maka orang akan biasanya mengembangkan satu perhitungan dari mental dengan cara memerinci keuntungan dan kerugian yang ada. Yang keempat, penelitian teori prospek. Teori prospek telah banyak diteliti. Nah, contohnya
misalnya meminta baik pasien di dalam suatu rumah sakit maupun para dokternya untuk memilih antara terapi pembedahan dan radiasi dalam mengobati kanker paru-paru yang diderita oleh pasien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bergalamba, Standbook C301-18023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Ada 8 model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama, model kepuasan, di mana seseorang lebih memilih suatu keputusan yang biasanya lebih mengutamakan kepuasan daripada suatu yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu teori prospek, di mana memprediksi bahwa suatu keputusan tergantung pada bagaimana suatu masalah disusun. Kemudian yang ketiga yaitu dampak kepastian. Ketika pengambil keputusan telah yakin akan nilai referensi yang mereka dapatkan dari teori prospek, maka pengambilan keputusan akan berusaha untuk menghilangkan atau menghindari risiko secara keseluruhan dibandingkan dengan mengurangi risiko tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pseudo certainty. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut tidak terlihat jelas atau tidak terlihat langsung dampaknya. Kemudian yang kelima yaitu teori regret, di mana teori penyesalan merupakan suatu bentuk conceptual reasoning, di mana teori ini dapat berdasarkan ketika pengambilan keputusan membandingkan kualitas dari keputusan mereka dengan apa yang akan terjadi jika mereka membuat pilihan yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu pada pilihan beragam sifat. Pada saat pengambilan keputusan diberhadapkan pada suatu pemilihan sederhana atau dua lebih alternatif, kita sering menggunakan sesuatu yang namanya strategi pengganti. Kemudian yang ketujuh yaitu strategi non-kompensasi, di mana strategi ini memiliki aspek perbandingan seleksi dengan mempertimbangkan kemungkinan daripada kepentingan. Kemudian yang kedelapan yaitu dimensi paling penting, merupakan pilihan antara dua alternatif yang sama, di mana kita lebih memilih alternatif yang superior saat dimensi yang paling penting sekali. Jadi pada konsep ini dikatakan bahwa hipotesis dimensi yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya atas nama Ijazahul Tabuk C301-18307 menjelaskan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, framing. Prinsip pemakaian merupakan teori prospek yang memprediksi bahwa preferensi akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Yang kedua, fungsi nilai dan pembobotan. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan dan kehilangan. Keduanya bergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan akan berbeda dengan kehilangan itu. Nilai suatu kehilangan dibobot lebih tinggi, sementara itu nilai bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah. Yang ketiga, akuntansi mental. Proses pengambilan keputusan oleh seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor fisiologis dan sosial, yang salah satunya adalah aspek mental acquisition. Mental acquisition yaitu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu atau rumah tangga untuk mengorganisir, mengevaluasi dan menjaga alur aktivitas finansialnya. Teori prospek. Yang keempat, teori prospek. Teori prospek dikembangkan oleh Daniel dan Amos, dan ini berbeda dari teori utilitas yang diharapkan dalam sejumlah hal penting. Sedangkan utilitas biasanya didefinisikan hanya dalam hal kekayaan bersih, nilai didefinisikan dalam hal keuntungan dan kerugian. Selain itu, fungsi nilai kerugian berbeda dari fungsi nilai keuntungan, karena fungsi kerugian lebih curam dari fungsi nilai keuntungan. Teori prospek memprediksi bahwa preferensi akan tergantung pada bagaimana masalah disusun.
Jika suatu nilai referensi didefinisikan sebagai suatu pemuraan yang terlihat sebagai sebuah keuntungan, maka hasil nilai fungsi akan mencekung dan pembuat keputusan akan menolak mengambil risiko. Di sisi lain, jika nilai referensi didefinisikan sebagai pemuraan yang dipandang sebagai kerugian, maka fungsi nilai akan cenderung dan pembuat keputusan akan mengambil keputusan untuk mencari risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natalin Vira, Stambuk C301-18141. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan.